Shalom guys, bagaimana kabarnya selama seminggu ini? Pasti kita dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dan semua karena kebaikan Tuhan. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat yang saya beri judul Tetap percaya dalam segala keadaan, atau tetap percaya kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Saya ambil di dalam Matius 8 ayat 23 sampai yang ke-27. Apapun yang menjadi keadaan kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena hari-hari ini di tengah goncangan dunia yang luar biasa, banyak orang menjadi takut, banyak orang menjadi khawatir, banyak orang mengalami kecemasan. Bahkan bukan hanya orang tua, bukan hanya mereka yang keluarga, tetapi anak-anak muda juga banyak mengalami ketakutan. Berapa banyak anak-anak muda yang saat ini mengalami PHK. Mereka cemas dengan masa depan, mereka cemas, mereka takut apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita tidak takut dalam menghadapi hari-hari ini atau di dalam goncangan dunia yang begitu hebat? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus mengaktifkan iman kita kepada Tuhan. Apakah selama ini kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah selama ini kita sudah mengaktifkan iman percaya kita kepada Tuhan? Itu sangat menentukan hidup kita supaya kita tidak takut. Mari kita baca dan mari kita lihat apa yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka menyeberang Danau Galilea. Baik, kita baca. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ketika kita membaca kebenaran firman tersebut, kita mendapati apa yang menjadi masalah pada waktu itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mendapati ketika mereka menyeberang ada angin ribut yang begitu besar. Mereka menjadi takut dan mereka menjadi khawatir. Dan apa yang terjadi? Ombak Danau Galilea menjadi besar dan hampir menelan perahu mereka, sehingga mereka menjadi takut. Itu masalah mereka. Lalu apa yang dilakukan murid-murid pada waktu itu? Nah, yang terjadi ketika danau mengamuk, ketika angin ribut itu mengamuk, Tuhan Yesus tertidur. Anehnya, Tuhan Yesus tertidur di buritan, di perahu yang dipakai oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, lalu ada seorang murid membangunkan Tuhan dan dia berkata, "Guru, kita akan binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Jadi ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita mendapati bahwa murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu mengalami ketakutan. Kenapa? Dikatakan bahwa, "Hei kamu yang kurang percaya." Artinya begini, ternyata kenapa kita menjadi takut? Karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita kurang percaya kepada Tuhan. Di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita, hanya masalah demi masalah yang memenuhi kehidupan kita, sehingga kita menjadi khawatir dan menjadi takut. Padahal kita tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala yang mustahil menjadi tidak mustahil lagi. Tetapi ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, kenapa kita menjadi takut?
Kenapa kita menjadi takut? Kenapa? Karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Karena itu, ini harus menjadi fokus kita hari-hari ini. Kita tidak boleh menjadi anak Tuhan yang penakut. Kita harus kuat. Kita harus bisa menerobos. Karena itu aktifkan iman kita supaya kita bisa menerobos. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa? Tuhan meminta kita untuk kita tidak khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah semuanya itu, nyatakanlah keinginan kita kepada Allah dalam apa? Dalam doa. Artinya kita apa? Harus kita mengambil posisi untuk kita berdoa kepada Tuhan. Karena itu yang dapat memberikan kekuatan kepada kita. Bukan hanya kita berdoa, tetapi bersyukur atas segala keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Dan itu yang akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Karena itu, pastikan kita tetap mengambil sikap doa. Amin. Kita tetap mengambil sikap untuk bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Baik buruk maupun baik keadaan kita harus senantiasa bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Dan itu yang akan memberikan kekuatan, dan itu yang akan membangkitkan iman kita untuk kita terus percaya hanya kepada Tuhan. Lalu apa yang dikatakan firman Tuhan lagi di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini firman luar biasa. Tuhan yang memelihara kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut akan hidup kita. Apapun yang terjadi saat-saat ini, hari-hari ini, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara kita. Karena Tuhan yang berjanji kepada kita, Dia yang memelihara hidup kita. Pasti kita akan terpelihara. Dalam situasi yang seperti ini, dalam situasi perekonomian yang sulit dikarenakan karena ada dampak COVID-19, kita tidak perlu takut. Kita terus berdoa dan kita menguatkan iman kita. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang memberikan iman kepada kita, Tuhan yang memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Nah, karena itu tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Biarlah renungan singkat ini menjadi berkat bagi setiap kita. Dan jangan lupa share ke teman-teman kita yang lain atau di grup-grup kita. Tuhan Yesus memberkati.